selamat siang. Ya, Selamat siang. Ini rame-rame ke Polda Sumut ini ya. Kira-kira apa yang dilakukan di Polda Sumut ini, Ibu? Iya, tadi kami sama PH saya datang kemari, itu berhubung dengan laporan saya yang di tanggal 4 bulan 5 yang ada di Polresta Pak. Jadi sampai udah mau 2 tahun nih, 1,5 tahun, tidak ada kunjung tibanya yang kami dapat jawaban dari mereka. Jadi sehingga kami datang sama PH dia kemari untuk mengantar apa tadi Pak? surat apa untuk supaya tidak ada tindak lanjut. Iya. Oke. Pengaduan. Untuk pengaduan karena di sana nggak ada, kayaknya udah mentok. Oke, sebelum ke sana, Ibu siapa namanya, Bu? Oh, saya Nelly Mariduk Manulang. Nelly Mariduk Manulang. Usia berapa, Bu? Usia saya 53 tahun. 53. Coba Ibu ceritakan perkara atau kasus apa yang sedang Ibu hadapi saat ini. Iya. Boleh ceritakan? Iya. Yang kami sekarang ini yang kami laporkan di Polresta tadi yaitu terkait pemalsuan surat ahli waris, keterangan ahli waris yang mana kami bersaudara ada 9, suami saya nomor 5. Jadi di data ahli waris itu tidak ada nama suami saya. Jadi kami tahu itu sewaktu ada sebidang tanah tower untuk perpanjangan itu, di situ kami tahu mereka itu buat udah di 2015 baru 2023 kami tahu itu kami tidak disertakan lagi sebagai ahli waris dari anak mertua saya gitu. Jadi suami saya itu meninggal di 2013, mereka membuat itu setelah meninggal juga 2015 mertua saya tepatnya di Januari, di bulan 5 mereka baru buat itu surat ahli waris itu tanpa sepengetahuan kami, hingga sampai tiba perpanjangan tower itu baru kami tahu ya bahwa kita tidak disertakan di dalam itu. Tepatnya kami tahu itu di tanggal 1 April 2022 jamnya itu mereka datang jam 22:24 malam, mereka itu datang menggeruduk ke rumah kami. Jadi disitulah waktu mereka terjancam kami, waktu kami dimaki-maki di situ karena kami tanya keberadaan tower itu. Nah, disitulah mereka keluar kata-kata yang nggak pantas. Semua itu saudara dari suami itu datang ke rumah dan mereka juga menunjukkan pada saat itu bahwa kami tidak lagi disertakan dalam ahli waris itu. Ketika anak saya meminta untuk dibaca, di situ baru anak saya mau fotokan, itu baru kami baca. Sebenarnya udah disepakati orang itu di 2015. Jadi itulah lamanya baru kami tahu ada selang hampir 8 tahun. Oke, artinya ada surat hak ahli waris Iya. tidak diikutkan suami Ibu yang almarhum. Iya. Ada berapa saudara suami Ibu itu? Ada 9 bersaudara. Oke, 9 bersaudara. Terus di dalam surat ahli waris itu hanya ada 8 8. tanpa menyertakan almarhum suami Ibu. Benar. Oke, setelah itu Ibu membuat laporan ke Polrestabes Medan seperti itu ya? Iya. Oke, setelah dibuat laporan di Polrestabes Medan, itu sejak kapan dan prosesnya sampai sekarang seperti apa? Bisa dijelaskan Ibu? Kami buat itu laporan itu Pak di tanggal 4 bulan 5 2023 Pak. Terus sampai sekarang udah 1,5 tahun lah ya Pak ya, nggak ada kejelasan untuk selesai. Kami selalu sama si penyelidik ini tadi, kalau dia bilang sudah tuntas sampai udah memang sudah tersangka,
sampai udah ditahan memang 2 orang Pak, tapi yang 6 orang lagi masih Oh, berarti sudah ada tersangka 8 orang begitu ya, Bu? Sudah. Sudah ada tersangka 8 orang, terus 2 orang sempat ditahan. Iya. Lalu lepas lagi. Lepas karena masa tahanannya lewat. Oke. Kemudian yang 6 orang sekarang di mana? Yang tersangka, yang statusnya tersangka? Bebas dengan berkeliuran. Belum ditahan ya? Belum ditahan sama sekali. Oke. Kemudian setelah tidak ditahan 6 orang, lalu 2 orang juga sempat ditahan, namun kemudian lepas. Apa kata kepolisian, kata penyidik kepada ibu? Jadi kebetulan Pak, saya belum ada di penjelasan itu. Oke. Kenapa dilepaskan? Karena saya belum selama itu mulai ditahan itu 2 orang itu, saya belum ada ketemu sama polisinya tadi, penyelidiknya. Berhubung karena anak saya itu Pak, pada waktu itu sakit Pak, anak Oke. saya, jadi saya nggak ada bertemu dengan mereka. Oke, baik. Terus yang satu yang sampingnya anaknya ya? Iya. Siapa namanya anaknya? Alex Munanda Barasa. Alex? Munanda Barasa. Oke. Abang kan seorang anaknya ya, anak daripada ibu. Iya, betul. Dan juga anak daripada almarhum ya, almarhum ayah. Bisa diceritakan mungkin tambahan daripada kronologis peristiwa ini, kok bisa sampai nama orang tua almarhum dari abang itu tidak dicantumkan di sana? Bisa ceritakan mungkin secara jelas atau singkat? Kalau secara apanya, kita bilang mungkin ada dari segi orang tua yang pertama yang bermasalah. Kemudian mungkin berlarut-larut mereka ini keluarga dari almarhum bapak saya menuntut kepada kami untuk mengurus daripada opung kami yang almarhum sekarang, dan mereka juga berkoar-koar di luar mengatakan kepada orang-orang juga penyebab dari kematian orang tua mereka adalah kami, karena ulah kami. Sementara kami nggak tahu apa yang kami lakukan. Ya kami beraktivitas sebagaimana mestinya aja. Kami mencari makan sendiri masing-masing bersama orang tua. Oke, semestinya apapun masalah dalam rumah tangga itu kan tidak mengurangi hak seseorang untuk mendapatkan haknya. Betul. Nah, dalam hal ini kita tidak masuk ke masalah itu, tetapi yang mau kita sampaikan adalah kenapa orang tua daripada abang tidak dimasukkan dalam hak ahli waris. Itu kan suatu kejanggalan, tentu keluarga sangat keberatan ya. Nah, kemudian ini kan sudah berproses di Polrestabes Medan. Betul, Pak. Sudah berproses. Lalu saya melihat kalian ada di Polda. Kenapa kok sampai ke Polda? Masalah ini, apakah Polrestabes Medan ini tidak sanggup lagi menangani kasus ini? Justru karena seperti itu, Pak, kami datang ke Poldasu untuk meminta perhatian dan bantuan kepada bapak-bapak pejabat-pejabat utama di Polda, terutama di Polda Sumut, untuk membantu kasus kami ini. Karena sama sekali mereka pun sekarang itu buang badan, tidak mau mengurus perkara kami. Kami sudah capek terus datang ke Polrestabes Medan, namun mereka berdalih terus. Alasannya yang seperti ini, yang sudah ditetap tersangka, nyatanya belum penyitaan dari pengadilan, nyatanya satu pun tidak ada mereka kerjakan. Oke. Ini sudah berapa lama kasusnya? 1 tahun? 1 tahun setengah gitu lah. 1,5 tahun kurang lebih. Sudah ada penetapan tersangka, tetapi 6 orang tidak ditahan, begitu ya? Betul. Kemudian 2 orang sempat ditahan, lalu Alasan mereka kemarin tidak ditahan karena yang 6 ini dapat menunjukkan sikap kooperatif, dan nyatanya mereka sangat tidak kooperatif. Kenapa saya bilang tidak kooperatif? Dan informasi juga daripada penyidiknya, mereka tidak dapat menunjukkan barang bukti yang diminta kepolisian. Nah, sementara mereka tidak dapat menunjukkan, berarti mereka tidak kooperatif, mereka menghilangkan barang bukti. Lalu saya tuntut pihak penyidiknya untuk
untuk menangkap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kooperatif. Ketika pihak penyidik tidak dapat menyita daripada saksi, menyita daripada barang bukti daripada tersangka ini, saya menyuruh penyidiknya tolonglah ditangkap karena tidak kooperatif. Namun polisinya mengatakan iya, selalu kata iya, dan sampai saat ini pun tak kunjung. Dan sampai saat ini juga penyidiknya itu dipindahkan ke Polsek. Apa harapannya nih buat Kapolrestabes Medan? Kami, saya mewakili juga dari keluarga dan orang tua saya. Kami juga meminta mohon kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak terutama Pak Presiden Prabowo, dan juga Bapak Kapolri, dan juga Ketua Komisi 3 DPR RI, mohon membantu kasus kami ini. Pak, kami adalah orang kecil, kami adalah pencari keadilan, Pak. Mohon dibantu untuk kasus kami ini, Pak. Kami tak mampu memberikan apa-apa kepada instansi tersebut. Oke, secara spesifik untuk Kapolrestabes Medan apa harapannya? Karena ini ada di Polrestabes Medan. Buat Pak Kapolres, kami adalah rakyatmu, kami adalah masyarakatmu, Pak Kapolres. Pak, kami capek terus, Pak, ke kantor polisi. Kami juga punya kegiatan, Pak. Kami perlu mau cari makan, Pak. Habis waktu kami ke kantor Bapak terus tanpa ada kejelasan dari anggota Bapak. Karena ulah anggota Bapak, kami juga menjadi dapat dampaknya. Terus ke kantor Bapak. Oke, buat Ibu, harapannya buat Kapolda Sumatera Utara seperti apa? Ini Ibu ada di depan kantor Polda ini. Apa harapannya? Sampaikan keluh kesahnya, harapannya terhadap Kapolda Sumatera Utara. Silakan. Bapak Kapolda, saya sangat berharap. Saya seorang ibu janda. Saya udah 13 tahun ditinggalkan suami membesarkan anak dengan sendiri. Saya mohon Bapak, saya tidak punya kekuatan. Mohon Bapak untuk bantuan perhatian Bapak. Karena mereka itu saya tidak mengerti apa tujuan mereka memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak pernah menyusahkan saudara saya meminta keadilan. Saya mohon Bapak Kapolda untuk saya dibantu dalam hal ini. Karena saya tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Mohon Bapak keadilan untuk keluarga saya, membela saya sebagai orang janda, membesarkan anak, dan sampai anak saya sudah meninggal baru 3 bulan yang lalu karena tekanan dalam semua perkara ini. Tolong Bapak, saya memohon. Jadi ada anak tiga anak saya lagi yang saya mau perjuangkan ini. Tolong Bapak, saya mendapat hak di dalam keluarga saya. Saya tidak tamak, saya tidak merebut, saya tidak mau berlebihan, tapi saya meminta hak saya sebagai istri dari almarhum ahli waris, dan meminta hak untuk anak-anak saya. Tolong Bapak Kapolda, dengan sangat saya memohon untuk dibantu persoalan perkara saya ini. Oke. Terima kasih. Baik. Terus di sampingnya ada juga PH-nya ya. Mungkin saya juga minta tanggapan dari Pak siapa? Ojahan Sinurat ya. Ojahan Sinurat Sarjana Hukum. Bapak selaku PH tentu sudah paham ya, sudah paham tentang perkara hukum ini ya. Karena sudah 1,5 tahun ini sebenarnya sudah luar biasa ya, terlalu lama ya. Kita pun yang orang awam sudah terlalu lama waktu seperti itu. Oke, Bapak selaku penasihat hukum daripada Ibu Nelly Manulang tadi, kira-kira langkah ke depan seperti apa? Atau mungkin ada yang mau sampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami 2 orang di sini, sama saya Mana Sinurat, baru di bulan akhir November kemarin dikunjung keluarga sebagai kuasa hukum di dalam perkara ini. Sebelumnya memang sudah ada kuasa hukum dahulu. Nah, setelah kami amati persoalan perkara ini memang agak sedikit tanda tanya juga kita. Laporannya di bulan Mei 2023 hingga sampai sekarang masih bisa kita katakan belum ada kepastian hukum. Nah, kemarin saya coba minta kepada
klien kami ini terkait apa-apa yang sudah dilakukan, kepolisian yang kita dapat itu melalui SP2HB. Saya lihat di SP2HB yang terakhir itu dikatakan di sana yang 8 orang itu sudah dijadikan tersangka. Tapi sepengetahuan dari klien kami ini, karena di sana hanya dijadikan sebagai tersangka, dia sudah dilakukan gelar perkara dan jadi tersangka, hanya itu saja. Perkembangan selanjutnya mereka tidak tahu. Lalu saya tanya, sudah bagaimana selanjutnya? 2 orang sudah lepas, yang 6 orang tidak ditahan. Kenapa lepas? Nah, ditunjukkan mereka lah pada kami surat. Surat itu juga bukan didapatnya dari oknum penyidik di Polrestabes, tapi dari luar lah, saya katakan demikian. Surat yang dapat mereka itu begini, mengenai P19. Jadi itu petunjuk yang mestinya dilengkapi oleh penyidik itu ada sekitar 6 itu. Dan salah satunya adalah surat keterangan ahli waris yang juga dipasukan tadi di tahun 2015 itu. Sampai habis masa penahanan itu tidak pernah yang namanya surat keterangan ahli waris itu didapatkan oleh si penyidik. Termasuk juga yang 5 lagi. Nah, artinya apa di situ? Ada sengaja pembiaran yang dilakukan oleh polisi. Apa sih susahnya mengambil itu? Akhirnya karena tidak dilengkapi itu, bebas murni lah yang 2 orang ini. Oke. Nah, terhadap itu juga mereka ini tidak ada apa yang namanya penjelasan dari kepolisian kenapa itu bebas, kenapa ini. Seperti tadi dijelaskan oleh anaknya ibu ini, Ganda. Katanya kooperatif. Apa hubungan, apa korelasi antara kooperatif dengan ini ancaman 5 tahun ke atas dulu? Nah, itu penjara subjektif dan objektif. Apa sih alasannya mendasar? Apakah karena kooperatif segala macam lantas bisa dilakukan seperti itu? Nah, buktinya tidak bisa disita yang namanya bukti sebagaimana yang harus dilengkapi oleh penyidik. Di akhir November kemarin kami coba koordinasi dengan Panik dan Kanit. Nah, hasil koordinasi kami di sana, tentu kami agak kaget juga. Yang katanya itu bahwasanya si Juper ini pun udah pindah. Oh, udah dipindah ya? Pindah tugas dia. Oke, gini, biar lebih singkat, kan itu sudah ada tadi dari klien Bapak kan ada, sudah ada 8 ya, 8 tersangka, 6 orang nggak ditahan, lalu 2 orang sempat ditahan lalu dilepas. Iya, benar. Nah, langkah selanjutnya hingga sampai ke Polda Sumatera Utara ini apa yang dilakukan hari ini? Itu kita sampaikan, ketahukan, kita laporkan lah ini ke Polda. Nanti Irwasda kita surati, tentu kita tembuskan juga ini nanti. Surat sudah kita masukkan, kita tembuskan juga ke Ditkrim, Kabid Propam, termasuk juga Kapolri dan Komisi 3 DPR RI kita tembuskan juga. Oke, itu udah disurati semua hari ini ya? Sudah kita masukkan surat. Oke, setelah surat ini masuk tentu di situ sudah diuraikan semua ya? Ya, kita sudah jelaskan dan sudah kita lampirkan juga apa yang menjadi persoalan, termasuk dari petunjuk yang mestinya dilengkapi oleh penyidik tadi, petunjuk yang diberikan di jasa itu. Kita lakukan juga dalam surat kita. Artinya kita apa? Kita tidak mengarang cerita, kita berbicara fakta di situ. Jadi harapannya sekarang apa nih Pak Penasihat Hukum? Harapan kita begini ya, sama seperti yang diharapkan oleh klien kami tadi, adalah titik terang dari perkara ini. Karena kami informasi yang menurut klien kami, rumah mereka ini sekarang lagi di hampir mau karena udah atas nama mereka. Karena udah atas nama mereka itu, mereka ini sekarang disuruhlah mengosongkan rumah itu. Jadi kalau menurut mereka ini ada 8 objek itu warisan yang sudah dibagi-bagi. Tapi ya karena sudah tidak ada lagi mereka dalam surat keterangan warisan yang sebagaimana yang diurus tanggal di 2015 itu, ya mereka otomatis bukan siapa-siapa lagi di situ. Ya sesuai dengan peralihan hak, mereka harus meninggalkan itu. Kita tanya payah bagaimana lah mereka meninggalkan yang rumah mulai tempat lahir dan besar, harus tinggalkan mereka di Sukarela. Oke, boleh disebutkan yang 8 orang itu nama-namanya?
Untuk yang 8 itu semuanya di daerah. Untuk lebih pastinya memang bisa dapat ya. Coba kita Ya, coba. kita lihat dulu kemarin. Satu ada di daerah Jalan Duku ya, rumah daerah Jalan Duku. Yang kedua tanah kosong, itulah yang tanah kosong itu yang didirikan tower. Ya. Didirikan tower. Selanjutnya rumah yang ditempati mereka ini. Rumah yang ditempati mereka ini selaku ahli waris dari Robert sahabat bangsa tadi. Yang keempat itu rumah yang ditempati oleh di daerah Pintu Air juga, dari Pintu Air Usman ke sana. Baru ada tanah kosong juga di daerah Pintu Air 4 juga. Selanjutnya rumah yang ditempati di Jalan Pintu Air 4, Jalan Pintu Air 4 juga. Ini tapi bukan di daerah Pintu Air 4 semua ini posisinya ini. Tanah kosong di Pintu Air 4 dan tanah kosong juga di daerah Jalan Pintu Air 4. Oke. Itulah sekitar Bisa disebutkan yang 8 orang itu? Apakah mau disebutkan namanya lengkap? Tidak apa-apa. Atau inisial terserah. Nama tersangkanya ya, nama tersangka. Oh yang nama-nama tersangka tadi. Iya, yang sudah dari. Nama-nama tersangka itu ini. 1 LB, 2 TB, 3 JWB, 4 RSB, 5 KB, 6 KB, 7 JJB, 8 SBB, dan 9 NB. Oke. Saya kira udah cukup. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin ibu atau mungkin anaknya, silakan. Mungkin yang dari kita serahkan itu ke pihak penyidik itu juga kami juga tidak terima dengan penyidiknya itu berinisial DS, Bribka DS. Apa yang dilakukan penyidik itu? Mereka meminta duit Minta duit. untuk menetapkan tersangka sebagai tersangka. Oke. Mereka itu meminta duit untuk disetor ke KBO Polrestabes Medan. Oke. Itu dengan adanya itu, apakah ada rencana mau melaporkan oknum penyidik itu ke? Dan itu juga kami akan laporkan itu ke Propam karena mereka sudah membodoh-bodohi. Kami sebagai korban seharusnya kami diayomi. Ini malah dimintai duit untuk penetapan tersangka. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, menambah sedikit lagi yang Oke, silakan, Bu. itu tadi kan Pak. Iya. Padahal saya seorang ibu janda yang memperjuangkan untuk anak pada waktu itu waktu sakit anak saya itu Pak. Lagi saya urus itu di rumah sakit. Mereka minta uang, entah dari mana saya adakan itu, bagaimana supaya tuntas masalah ini. Persoalan ini ternyata sampai hingga anak saya meninggal tidak ada kepastian Pak. Itu yang membuat saya sangat terpukul. Oke. Itu aja. Terima kasih atas keterangannya.